Sistem Informasi Universitas Andalas adalah salah satu jurusan yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2009. Awalnya berada di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Andalas, hingga pada tahun 2012 jurusan Sistem Informasi bergabung dengan Fakultas Teknologi Informasi di bawah pimpinan Bapak Profesor Surya Afnarius PhD. Pada tahun 2017, program studi Sistem Informasi Universitas Andalas telah meraih akreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan pada tiap tahunnya jurusan Sistem Informasi selalu menempati peringkat 3 teratas passing grade penerimaan mahasiswa baru di Universitas Andalas dengan skor passing grade 610,35 dengan visi menjadi program studi Sistem Informasi unggul 10 terbaik di tingkat nasional tahun 2031 dan memiliki 3 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tingkat Sistem Informasi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam pasar global. Kedua, menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dalam bidang Sistem Informasi yang diakui secara nasional. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Sistem Informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi, Angkatan 20, Kelompok 5, akan menjelaskan program jasa pengiriman barang Andalas Express dengan bahasa C++ menggunakan Berlan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah struktur data dan algoritma dengan dosen pengampu Profesor Surya Afnarius, PhD. Dengan anggota kelompok, yang pertama, Alia Nur Hikmah dengan NIM 2009, selanjutnya ada Zul Fauzi dengan NIM 2001, selanjutnya Iqbal Manazil Yuni dengan NIM 200, dan Lutfi Humaira dengan NIM 2005. Baiklah, sistem informasi dan skenario yang dibangun. Yang pertama akan dijelaskan oleh Zul Fauzi. Kepada dipersilahkan. Terima kasih kepada Lutfi. Saya akan membacakan sistem informasi dan skenario yang akan dibangun. Andalas Express merupakan kantor pengiriman barang yang melayani konsumen pada pengiriman barang berupa paket dan kargo. Andalas Express melayani pengunjung dengan antrian di luar ruangan maksimal berjumlah 10 orang, sedangkan pengunjung yang lain menunggu di luar ruangan untuk antrian selanjutnya. Demi keselamatan pengunjung, hal pertama yang diterapkan oleh Andalas Express yaitu menjalankan protokol kesehatan. Dengan ketentuan setiap pengunjung yang akan memasuki ruangan wajib menjalankan proses pengecekan suhu. Pengunjung boleh memasuki ruangan jika bersuhu berkisar antara 34 sampai 38 derajat Celcius. Artinya, jika pengunjung bersuhu kurang dari 34 derajat dan lebih dari 38 derajat, maka pengunjung tersebut tidak diperbolehkan memasuki ruangan untuk mengantri dan diperkenankan untuk pulang. Terima kasih kepada Fauzi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal Manazil Yuni. Kepada Iqbal, persilahkan. Terima kasih kepada Lutfi. Baiklah, saya akan melanjutkan skenario selanjutnya. Setelah dilakukannya pengecekan suhu kepada pengunjung, pengunjung dipersilakan untuk memasuki ruangan. Pengunjung dilayani secara bergantian atau antri. Atau jika ada yang sedang dilayani orang berikutnya, antri terlebih dahulu. Pengunjung yang sedang dilayani dipersilakan menimbang barang yang akan dikirimnya. Jika barang yang dikirim memiliki berat kurang dari 10 kg, maka barang tersebut masuk kepada layanan paket. Nah, jika barang memiliki berat mulai dari 10 kg, maka barang tersebut masuk kepada layanan kargo. Pada layanan kargo, jasa yang ditawarkan yaitu melalui jalur darat, laut, dan udara. Pengunjung akan memilih jenis layanan tersebut. Kemudian akan diminta mengisi identitas pengiriman barang, identitas penerima barang, dan tujuan dari barang yang akan dikirim. Untuk tarifnya, pengunjung mengeluarkan biaya tarif berbeda sesuai dengan tujuan provinsi pengiriman barang. Kemudian, data akan diproses dan disimpan pada histori. Saya kembalikan kepada Lutfi.
Baiklah, terima kasih kepada Iqbal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Nur Hikmah. Kepada Alia dipersilahkan. Selanjutnya, pada layanan paket terdapat 5 pilihan jenis pengiriman, yaitu reguler, jumbo ekonomi, kilat khusus, ekspres, dan same-day service. Sama seperti layanan kargo, pada layanan paket, pelanggan diminta untuk mengisi identitas pengiriman barang, identitas penerima barang, dan tujuan dari barang yang akan dikirim, dengan biaya tarif berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan jenis jasa yang dipilih. Kemudian, data akan diproses dan disimpan pada histori, serta secara otomatis, report total transaksi akan terupdate. Pada histori, data-data yang telah diisi oleh pengunjung tercantum secara jelas dan rinci. Data-data tersebut meliputi nama pengirim, tujuan barang yang akan dikirim, penerima barang, berat barang yang dikirim, satuan barang, biaya dari pengiriman barang, jenis jasa, serta waktu barang diterima oleh kantor Andalas Express. Setelah semua selesai, maka barang akan dikirim ke penerima dan pengunjung diperkenankan untuk pulang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alia. Baiklah, selanjutnya, berdasarkan program yang kami buat, kami menggunakan struktur data array dan antrian dan menerapkan database MySQL. Teori array. Array atau larik adalah sebuah variabel yang memiliki serangkaian elemen dari jenis tipe data yang sama. Array membantu untuk membuat sebuah variabel yang dapat diisi oleh banyak nilai. Dengan kata lain, kita tidak perlu membuat banyak variabel. Cukup satu variabel namun bisa menampung banyak nilai. Dengan catatan, tipe data yang digunakan harus sama. Selanjutnya, teori antrian. Antrian atau queue ialah struktur data yang mempunyai sifat FIFO atau first in first out, yang artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Misalnya, antrian printer job pada sebuah jaringan, antrian nasabah pada sebuah bank, dan antrian loket bioskop, serta lain-lainnya. Selanjutnya yaitu MySQL. C++ Builder merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah program dengan tampilan visual. MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License atau GPL, sehingga dapat dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Dalam program yang kami bangun, MySQL digunakan untuk menyimpan semua data histori transaksi pada program kami. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian 1. Bagian 1 yaitu tombol set, tombol pengunjung, tombol cek, tombol tutup, dan tombol timbang. Tombol set berfungsi untuk mengatur tanggal yang kita inputkan. Tombol pengunjung berfungsi untuk menambahkan jumlah pengunjung 1 setiap sekali kliknya. Tombol cek berfungsi untuk mengecek suhu pengunjung untuk kelayakan masuk ke ruang tunggu atau tidak. Tombol tutup berfungsi untuk menutup kantor. Tombol timbang yaitu untuk menimbang berat dari paket pengunjung. Baiklah, saya akan menjelaskan codingan dari masing-masing tombolnya. Yang pertama yaitu tombol set. Berikut program dari tombol set. Ini berfungsi sebagai menonaktifkan time picker agar tidak bisa diubah setelah di-set. Selanjutnya, ini berfungsi untuk menonaktifkan button set agar tidak bisa diubah setelah di-set. Selanjutnya, yang ini mengaktifkan button pengunjung agar jumlah pengunjung bisa ditambah. Selanjutnya yaitu tombol pengunjung. Berikut program dari tombol pengunjung. Di sini kita menggunakan if else, di mana jika place 2 sama dengan antrian 5, maka akan muncul pesan antrian penuh, harap tunggu di luar. Selanjutnya antri suhu place 2 akan menampung data place 2. Lalu listbox jumlah antrian akan menampung data antri suhu place 2. Else,
Jika pengunjung tidak penuh, maka akan dilakukan pengisian antrian pengunjung. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa jika button pengunjung diklik, maka plus 2 akan ditambah 1. Selanjutnya, antri suhu plus 2 akan menampung data plus 2. Lalu list box jumlah antrian akan menampung data antri suhu plus 2. Button check yaitu true, lalu inputan suhu bernilai true. Selanjutnya tombol check. Berikut adalah codingan dari tombol check. Sebelumnya kita buat dulu tombol timbang bernilai true, tombol paket bernilai true, kargo bernilai true. Selanjutnya kita masuk ke pengecekan suhu. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa jika button check diklik maka plus 2 akan dikurangi 1. Selanjutnya, antri suhu plus 2 akan menampung data plus 2. Lalu, menginputkan suhu pengunjung, jumlah antri dihapus, terhapus. Lalu kita menggunakan fungsi if else if, di mana jika antri suhu plus 2 kecil dari 1, maka button inputan suhu false. Button check bernilai false. Selanjutnya akan muncul pesan jumlah pengunjung tidak ada. Selanjutnya jumlah antri akan menampung data antri suhu plus 2. Jika tidak, maka jumlah antrian akan menampung data antri suhu plus 2. Jika keadaan 2 sama dengan minus 1, maka list box sedang dilayani akan terhapus. Selanjutnya list box sedang dilayani akan menampung data derajat. Lalu mendeklarasikan bahwa jika button check diklik maka keadaan 2 akan ditambah 1. Maka akan muncul pesan Anda boleh masuk dan button timbang bernilai true. Jika keadaan 2 lebih sama dengan 0, maka list box 0 terhapus, list box antrian terhapus. Selanjutnya mendeklarasikan jika button check diklik maka keadaan 2 akan ditambah 1. Selanjutnya antri keadaan 2 menyimpan data derajat. Selanjutnya, pengecekan suhu pengunjung jika tidak sesuai batas tidak boleh masuk, di mana suhu yang paling kecil masuk yaitu 34 derajat dan maksimalnya 38. Selanjutnya, tombol check bernilai true. Lalu akan muncul pesan, maaf Anda tidak boleh masuk. Selanjutnya mendeklarasikan bahwa jika button check diklik maka keadaan 2 akan dikurangi 1. Maka akan ada perulangan for untuk menampilkan antrian. Ini berfungsi untuk list box no akan menampung A. List box antrian akan menampung antri 2A. Selanjutnya, list box inputan suhu terhapus. Jika tidak, maka akan muncul pesan Anda boleh masuk. Lalu akan melakukan perulangan for untuk menampilkan antrian. List box nomor akan menampung A. Selanjutnya, list box antrian akan menampung antri 2A. Dan selanjutnya, inputan suhu terhapus. Selanjutnya, tombol tutup. Berikut codingan dari tombol tutup. Di sini kita menggunakan if else if lagi. Jika keadaan 2 sama dengan minus 1 dan plus 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan kantor tutup. Form 3 tertutup dan form 1-nya muncul. Selanjutnya edit 1. Pada form 1, kursor akan fokus ke sana. Lalu date time picker dapat diakses ketika setelah masuk pada form 1. Selanjutnya,
set dapat diakses ketika setelah masuk pada form 1. Jika keadaan 2 tidak sama dengan minus 1 dan plus 2 sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan bagi antrian di dalam tetap dilayani. Button pengunjung tidak aktif dan tidak bisa menambahkan pengunjung. Jika keadaan 2 tidak sama dengan minus 1 dan plus 2 lebih dari 0, maka akan menampilkan pesan mohon maaf bagi pengunjung yang antri di luar silakan datang lagi besok, dan menampilkan pesan bagi antrian di dalam tetap dilayani. Selanjutnya mendeklarasikan plus 2 sama dengan 0. Membersihkan jumlah antrian, lalu menampilkan jumlah antrian sama dengan plus 2, button pengunjung tidak aktif dan tidak bisa menambahkan pengunjung. Jika keadaan 2 sama dengan minus 1 dan plus 2 lebih dari 0, maka akan menampilkan pesan mohon maaf bagi pengunjung yang antri di luar, silakan datang lagi besok. Jika keadaan 2 sama dengan minus 1 dan plus 2 lebih dari 0, maka akan menampilkan pesan mohon maaf bagi pengunjung yang antri di luar, silakan datang lagi besok. Selanjutnya mendeklarasikan plus 2 sama dengan 0. Membersihkan jumlah antrian, menampilkan jumlah antrian sama dengan plus 2, lalu button pengunjung tidak aktif dan tidak bisa menambahkan pengunjung. Selanjutnya yang terakhir yaitu tombol timbang. Berikut adalah codingan dari tombol timbang. Yang pertama yaitu kita menginputkan berat barang. Selanjutnya mendeklarasikan jika button timbang diklik maka keadaan 4 akan ditambah 1. Lalu antri 4, keadaan 4 menampung data berat. Di sini kita menggunakan if else if lagi. Jika berat kecil dari 10, maka akan menampilkan pesan berat barang Anda kecil dari 10 kg, silakan pilih layanan paket. Tombol kargo bernilai false. Jika beratnya lebih dari 10 kg, maka akan menampilkan berat barang Anda beserta sama dengan 10 kg, silakan pilih layanan kargo. Dan button paket sama dengan false. Baik, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagian 2. Baiklah, selanjutnya kode yang ada pada button kargo. Ketika button kargo diklik, maka akan melakukan pelayanan pengiriman kargo, yang mana jika berat kecil dari 10 kilo, maka layanan tersedia hanya boleh paket. Namun, jika berat besar dari sama dengan 10 kilo, maka layanan tersedia hanya boleh kargo. Untuk kodenya, ketika button kargo diklik, maka berat kargo akan clear. Jika antri 4 yang berindekskan 1 kecil dari sama dengan 10, maka akan muncul pesan maaf Anda tidak bisa memilih pelayanan kargo. Jika tidak, jasa kargo akan true, provinsi kargo akan true, input berat akan clear, sedang dilayani clear, timbang akan false, paket akan false, kargo false, jasa akan true, simpan akan true, no akan clear, antrian akan clear. Ini mendeklarasikan keadaan 3 mengandung nilai keadaan 3 tambah 1 setiap kali klik. Antri 3 yang berindekskan keadaan 3 mengandung nilai antri 4 yang berindekskan 1. Lalu berat kargo mengandung nilai antri 3 yang berindekskan keadaan 3. Selanjutnya, jika keadaan 3 besar dari 1, maka akan muncul pesan maaf harap antri terlebih dahulu. Keadaan 3 mengandung nilai keadaan 3 dikurang 1. Ini melakukan pulangan for untuk antri 2. Lalu list box no mengandung nilai atau menyimpan nilai dari A. Antrian akan menyimpan nilai dari antri 2 yang berindekskan A. Else, jika tidak, maka akan muncul pesan Anda menggunakan pelayanan kargo. Ini untuk melakukan pulangan for untuk menampilkan antri 2. List box no akan
menyimpan nilai A, dan antrian akan menyimpan nilai antri 2 yang berindekskan A. Itu kode untuk button kargo. Selanjutnya, kode untuk button jasa. Button jasa berfungsi untuk ketika button jasa diklik, maka jasa yang dipilih tidak bisa dirubah, yang mana dalam pelayanan kargo menyediakan pelayanan jasa melalui udara, laut, dan darat. Untuk kodenya, jasa 1 sama dengan jasa kargo. Ini untuk memilih layanan jasa melalui udara, laut, ataupun darat. Jika yang dipilih itu case 0, maka pengiriman kargo akan true, penerima kargo akan true, tujuan kargo akan true, dan jika memilih case 1, maka pengiriman kargo akan true, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, jasa akan false, button pilih akan false, jasa kargo akan false. Itu untuk kode dari button jasa. Selanjutnya, pengunjung akan diminta untuk memberikan informasi pengiriman barang, yang mana list box ini berfungsi untuk menampilkan berat barang yang sedang dilayani yang telah ditimbang tadi. Di sini untuk nama pengirim, di sini untuk nama penerima, di sini untuk menampilkan biaya dari pengiriman barang, di sini tujuan pengiriman barang, di sini provinsi yang bisa dipilih nanti, dan di sini untuk menampilkan perkiraan lama pengiriman barang. Selanjutnya, kode untuk button pilih. Button pilih berfungsi untuk memilih provinsi tujuan pengiriman barang, yang mana ketika diklik, provinsi tidak bisa dirubah lagi. Untuk kodenya, proses akan true, pilih akan false, provinsi kargo akan false, jarak 1 sama dengan provinsi kargo, yang mana ini mendeklarasikan pemilihan provinsi tujuan pengiriman barang. Ketika yang dipilih itu provinsi 1 atau case 0, maka biayanya sama dengan 3.000 per kilonya, yang mana untuk keterangan biaya di Pulau Sumatera dihitung 3.000 per kilonya. Untuk di Pulau Sumatera ada 10 provinsi, sehingga ini berlaku sampai case 9, karena case dimulai dari 0. Selanjutnya, untuk di Pulau Jawa akan dihitung 4.000 per kilonya, yang mana Provinsi Jawa terdiri dari 6 provinsi. Dan untuk pulau lain selain Pulau Sumatera dan Jawa akan dihitung 5.000 per kilonya. Begitu seterusnya. Karena di Indonesia terdiri dari 34 provinsi, maka CAS terdiri dari 33 karena CAS dimulai dari 0. Itu kode untuk button pilih. Selanjutnya, kode untuk button proses. Button proses berfungsi untuk menampilkan biaya dan lama pengiriman barang. Untuk biaya didapat dari berat dikali tarif per provinsi. Yang seperti telah saya jelaskan tadi, untuk provinsi di Pulau Sumatera dihitung 3.000 per kilonya, provinsi di Pulau Jawa dihitung 4.000 per kilonya, dan provinsi di pulau lain dihitung 5.000 per kilonya. Untuk kode dari button proses yaitu button proses akan false. Jika tipe jasa yang diambil case 0, maka akan disediakan inputan dalam proses pengiriman. Maka biaya 5 mengandung nilai antri 3 yang berindekskan keadaan 3 dikali biaya 5. Biaya 6 akan menampung data hasil biaya 5 dan volume 1. Biaya 7 akan menampung biaya 6. Biaya kargo akan menampung data biaya 7. Lalu, lama kargo akan memunculkan angka 4.
Jika tidak, atau jika tipe jasa yang diambil ke-1, maka akan disediakan inputan dalam proses pengiriman. Yang mana biaya 5 sama dengan antri 3 yang berindekskan keadaan 3 dikalikan dengan biaya 5. Sama seperti kode yang ada pada ini. Begitu juga dengan jika yang dipilih tipe jasa yang diambil itu case 2. Itu untuk button proses. Selanjutnya, kode untuk button simpan. Button simpan berfungsi untuk menyimpan data atau menginputkan informasi yang telah dimasukkan ke dalam database atau history. Untuk kodenya, biaya kargo akan menampung nilai biaya 7, lalu simpan akan false, berat kargo akan clear, pengiriman kargo akan clear, penerima kargo akan clear, tujuan kargo akan clear, biaya kargo akan clear, lama kargo akan clear, timbang akan true, button paket akan true, button kargo akan true, button jasa akan true, sedang dilayani akan clear, sedang dilayani akan menyimpan atau menampung nilai antri 2 yang berindekskan 1. Ini mendeklarasikan setelah mengklik button simpan akan keadaan 4 dikurang 1. Dan ini mendeklarasikan setelah mengklik button simpan, maka keadaan 3 dikurang 1. List box no akan clear, list box antrian akan clear. Ini melakukan perulangan for untuk mengganti posisi antrian setelah dipencet simpan. Antri 2 yang berindekskan 1 sama dengan antri 2 yang berindekskan A ditambah 1. Lalu, ini mendeklarasikan setelah mengklik button simpan 1, maka keadaan 2 akan berkurang 1. Ini melakukan perulangan for untuk menampilkan antri 2. Lalu, list box no akan menampung nilai A, list box antrian akan menampung nilai antri 2 yang berindekskan A. Jika keadaan 2 sama dengan min 1, maka timbang akan false, kargo akan false, dan paket akan false. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan layanan paket. Pada button paket, berikut penjelasannya. Saat pengunjung akan menginputkan berat barang, maka listbox berat paket akan dihapus terlebih dahulu. Dalam menentukan jenis layanan apa yang akan dipilih, maka gunakan percabangan if. Jika antri 4 dengan indeks 1 besar dari 10, maka akan muncul pesan, maaf Anda tidak bisa memilih pelayanan paket. Maka button jasa 1 akan nonaktifkan atau akan false. Jika tidak, maka jasa paket dan provinsi paket akan bernilai true, sedangkan listbox input berat dan listbox sedang dilayani akan dihapus. Kemudian button timbang, button paket, dan button kargo akan dinonaktifkan atau akan false, sedangkan button jasa 1 dan button simpan 1 akan diaktifkan atau true. Untuk listbox no dan listbox antrian akan dihapus, dan keadaan 3 akan terus bertambah setiap kondisinya atau keadaan 3 tambah 1. Antri 3 dengan indeks keadaan 3 sama nilainya dengan antri 4 dengan indeks keadaan 1. Berat paket akan diisi oleh antri 3 dengan indeks keadaan 3. Untuk membatasi barang yang diproses, maka gunakan percabangan if. Jika keadaan 3 besar dari 1, maka akan muncul pesan, maaf, harap antri terlebih dahulu. Dan keadaan 3 sama dengan keadaan 3 dikurang 1. Untuk menyimpan nilai antri 2 dengan indeks A, maka gunakan perulangan for. Dan nilai A akan masuk pada listbox no, dan nilai antri A dengan indeks A akan masuk pada listbox antrian. Jika tidak, maka akan muncul pesan, Anda menggunakan pelayanan paket. Dan lakukan perulangan for untuk mengisi listbox no dan listbox antrian dengan nilai A dan nilai antri 2 dengan indeks A. Selanjutnya, button jasa 1.
Saat telah mengklik button jasa 1, maka button jasa 1 akan dinonaktifkan, begitu juga dengan jasa paket. Dan jasa sama dengan jasa paket. Untuk menentukan jenis jasa apa yang dipilih oleh pengunjung, maka gunakan percabangan switch case dengan keadaan jasa. Jika case 0, maka jenis jasa yang digunakan oleh pengunjung adalah reguler. Jika case 1, maka jumbo ekonomi. Jika case 2, maka jasa yang dipilih oleh pengunjung adalah kilat khusus. Untuk case 3, jenis jasanya yaitu express, dan case 4 yaitu same day service. Jika pengunjung memilih salah satu dari case atau jasa tersebut, maka pengirim paket dan penerima paket akan diaktifkan, dan pengunjung disuruh untuk mengisi keduanya. Selanjutnya, button jasa 1 akan false dan button pilih yang kemudian akan diaktifkan. Selanjutnya, button pilih 1. Button pilih 1 akan dinonaktifkan ketika pengunjung telah memilih salah satu dari provinsi yang akan dituju dalam pengiriman barang, dan proses 1 yang kemudian akan diaktifkan. Selain itu, provinsi paket juga akan dinonaktifkan karena pengunjung telah memilih salah satu dari provinsi yang akan ditujunya, dan jarak sama dengan provinsi paket. Untuk menentukan berapa banyak biaya yang dikeluarkan pada setiap provinsi-provinsi, maka gunakan percabangan switch case dengan keadaan jarak. Untuk case 0 sampai case 9, maka biaya yang dikeluarkan adalah 5.000. Untuk case 10 sampai case 15, maka biaya yang dikeluarkan yaitu 6.000. Untuk case 16 sampai case 33, maka biaya yang dikeluarkan adalah 7.000. Selanjutnya, button proses 1. Saat pengunjung telah menginputkan semua data-data, maka data-data akan diproses. Saat mengklik button proses 1, maka button proses 1 akan memproses semua data-data dan akan dinonaktifkan atau akan false. Untuk menentukan berapa total biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung dengan jasa yang dipilih oleh pengunjung, maka gunakan percabangan if. Jika jasa sama dengan 0 atau jasa yang dipilih adalah reguler, maka total biaya yang dikeluarkan adalah antri 3 dengan indeks keadaan 3 dikali biaya 1 ditambah 8.000 sebagai biaya tambahan karena pengunjung memilih jenis jasa reguler. Dan biaya paket akan muncul pada listbox biaya paket, dan lama paket akan muncul pada listbox lama paket dengan 5-7 hari. Jika yang dipilih adalah jasa 1 atau jumbo ekonomi, maka total biaya yang dikeluarkan yaitu sama dengan biaya pada jasa 0 dan ditambah dengan 10.000 sebagai biaya tambahan. Dan lama paket yaitu 4-6 hari. Sedangkan pada jasa 2 atau jasa yang dipilih adalah kilat khusus, maka biaya tambahannya adalah 13.000 dengan lama hari 3-5 hari. Untuk jasa 3 atau jasa ekspres, maka biaya yang dikeluarkan yaitu dengan biaya tambahan 16.000 dan lama paket 2-4 hari. Selanjutnya, untuk jasa 4 atau jasa same day service, maka biaya yang dikeluarkan atau biaya tambahannya adalah 20.000 dan lama paketnya 1-2 hari. Selanjutnya, button simpan 1. Setelah mengklik button simpan 1, maka button simpan 1 akan false atau akan dinonaktifkan, dan keadaan 3 sama dengan keadaan 3 dikurang 1. Kemudian berat paket akan diisi dengan nilai 0 dan berat paket kemudian akan dihapus. Begitu juga dengan pengiriman paket, penerima paket, tujuan paket, dan biaya paket, serta lama paket. Yang artinya, button timbang, button paket, dan button kargo akan diaktifkan kembali. Keadaan 4 akan terus berkurang, atau keadaan 4 sama dengan 1, dan keadaan 3 akan terus berkurang, atau keadaan 3 sama dengan keadaan 3 dikurang 1. Listbox 0 dan listbox antrian akan dihapus. Jika keadaan 2 tidak sama dengan 0, maka listbox sedang dilayani akan dihapus, kemudian akan diganti dengan nilai antri 2 dengan indeks 1. Untuk mengganti posisi atau menggeser posisi atau mengganti dari pengunjung ke selanjutnya, maka gunakan perulangan for. Dan antri 2 dengan indeks A sama dengan antri 2 dengan indeks A tambah 1 dalam keadaan 2 sama dengan keadaan 2 dikurang 1. Dalam menentukan nilai antri 2, maka gunakan perulangan for dengan kondisi integer A sama dengan 1, A kecil sama keadaan 2, dan A terus bertambah setiap kondisinya. Maka listbox 0 akan mengisi nilai,
maka listbox 0 akan terisi oleh nilai A dan listbox antrian akan terisi nilai antri 2 dengan indeks A. Jika keadaan 2 sama dengan 0, maka keadaan 2 akan terus berkurang setiap kondisinya. Jika keadaan 2 sama dengan -1, maka button timbang, button paket, dan button kargo akan dinonaktifkan. Pada bagian 4, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan database untuk program sistem informasi yang kami buat. Di sini, kami akan membuat sebuah database yang jika salah satu button simpan ini diklik, akan menyimpan semua bagian-bagian yang ada di button tersebut akan disimpan ke dalam suatu database, di mana di database tersebut kami beri nama yaitu history, dan ada pula report total transaksi per hari dari kargo dan paket. Nah, di sini kami menggunakan beberapa tool C++ Builder 6 untuk membuat program tersebut. Yang pertama, kita membutuhkan tools Aldo, yaitu Aldo Connection. Nah, Aldo Connection ini berfungsi untuk menghubungkan program dengan database. Yang kedua, kita menggunakan Aldo Query. Nah, Aldo Query ini sendiri fungsinya untuk mengakses program pada database. Kemudian kita menggunakan tool data access, yaitu data source, yang mana data source ini berfungsi untuk menghubungkan database dengan DB-Create sehingga DB-Create dapat menampilkan semua data yang ada dalam database. Kemudian kita memakai data control, yaitu kita memakai DB-Create untuk menampilkan semua data yang ada pada database. Nah, untuk bagian pertama, kita memanfaatkan DB-Create untuk menjadi sebuah history, yang dimana history ini menyimpan dari nomor, nama, tujuan, pengirim, berat, satuan, jenis, biaya, hari, maupun waktu yang kita inginkan. Di sini kita beri nama history. Lalu ada pula report total transaksi, yaitu report total transaksi per hari, yang ada di bagian keterangan biaya di bagian kargo dan paket. Ini kita beri nama report total transaksi. Nah, di sini ada bagian kargo, terus di sini ada bagian paket. Nah, di sini kita juga memakai Aldo Query dan data source untuk menampilkan suatu database lagi. Kita menambahkan 2 Aldo Query lagi. 1, 2, dan 2 data source, dan 2 lagi DB-Create. Nah, pertama, setelah itu kita membuka aplikasi XAMPP untuk membuat suatu server localhost untuk dapat mengakses database. Kita buka XAMPP, terus klik start, lalu klik admin. Maka kita akan diarahkan kepada localhost. Pertama, kita buat database-nya, yaitu misalkan nama database-nya DB. Jenis penyortirannya kita buat Latin 1 Swedish G. Terus kita buat, terus kita beri nama tabel pertama yaitu tabel pelayanan untuk history. Semua kolomnya ada 10. Bagian-bagian yang ada di bagian pelayanan ada nomor, nama, tujuan, penerima, ada berat, satuan, jenis, biaya,
maaf kebalik, biaya, jenis, waktu, dan jam. Jenisnya yaitu integer, ini varchar, 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 ini juga varchar, lalu ini time. Kita bagian di sini time. Terus ini kan yang nilainya 3, ini 10, sama 10, 10, 10, 10, 10, 10, isi 10, dan ini 6. Ini bawaannya current timestamp, jadi sesuai dengan waktu jam. Terus kita simpan. Terus kita tambah button baru, itu button dengan nama Verco. Ada nomor, ada waktu, ada total transaksi. Di sini tipenya ini varchar, ini integer, panjang nilainya 3, ini 10, dan ini juga 10. Ini kita simpan. Terus kita buat lagi nama tabelnya itu paket. Ada nomor, ada waktu, ada total transaksi. Ini varchar, panjangnya sama dengan kartu tadi, 10, 10, simpan. Nah, setelah itu kita koneksikan MySQL dengan C++ Builder dengan ODBC. Pertama kita cari ini ODBC, terus klik ODBC data source, tambah add, terus pilih MySQL ODBC 51.driver, terus finish. Kita buat pelayanan http server localhost user root database db test connection successful. Oke. Terus pergi ke programnya lagi. Nah, pertama kita hubungkan Adobe Connection dengan ODBC. Klik Adobe Connection string, build, pilih Microsoft OLEDB Provider for ODBC driver, next, pilih pelayanan, server katalog HTTP, test connection full, oke. Terus connectionnya true, dapat true. Oke. Terus kita koneksikan setiap Adobe Query dengan Adobe Connection 1. Klik Adobe Query, terus Adobe Connection, terus SQL-nya perintah untuk menampilkan semua data, select tentang form. Tabelnya di pelayanan sama order by nomor SC. Oke, terus true. Untuk query selanjutnya, Adobe Connection, SQL-nya select from nama tabel kartu, SC. Oke, aktif, true. Terus untuk query selanjutnya, connection 1, SQL-nya sama kayak tadi, nama apa tabel, oke. Lalu ini aktif. Untuk data source-nya, datasetnya kita ganti jadi Adobe Query 1, yang ini kita ganti jadi Adobe Query 2, ini kita ganti dengan Adobe Query 3. Adobe Grid-nya, data source-nya data source 1, ini data source 2, dan ini data source 3. Maka akan
tampilnya akan seperti ini. Lalu kita akan lanjut untuk pengodingannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan semua data-data yang telah kita inputkan di bagian group box cargo dan group box paket, serta bagaimana cara menambahkan report total transaksi pada total transaksi kargo dan paket. Nah, codingannya tersendiri kita simpan pada button simpan kargo dan button simpan paket. Nah, untuk button simpan kargo, codingannya yaitu kita deklarasikan bahwa nomor sama dengan nomor tambah 1, edit 1 teks sama dengan nomor. Maka kita deklarasikan bahwa string tipe sama dengan kargo dan string satuan sama dengan kilo. Kita deklarasikan fungsi bahwa ada query 1 SQL clear, lalu ada query 1 SQL add insert into nama tabel, yaitu nama tabelnya itu pelayanan, yaitu datanya itu ada nomor, nama, tujuan, penerima, berat, satuan, biaya, jenis, dan waktu. Value-nya yaitu edit 1 teks, pengiriman kargo teks, tujuan kargo teks, penerima kargo teks, antri 3 dengan indeks keadaan 3, satuan, biaya 7, tipe, date time picker, date time. Lalu ada query 1 exit SQL, ada query 1 SQL clear, lalu ada query 1 SQL add select semua dari tabel pelayanan order by nomor DSC atau descending. Ada query 1 SQL, ada query open, ada query 1 aktif bernilai false, lalu ada query 1 aktif bernilai true. Maka akan muncul pesan message box data berhasil ditambah. Lalu untuk report total transaksinya yaitu nomor kargo sama dengan nomor kargo tambah 1, edit 2 teks bernilai nomor kargo, total kargo sama dengan total kargo ditambah biaya 7, edit 3 teks bernilai total kargo. Lalu ada query 2 SQL clear, ada query 2 SQL add insert into kargo dengan variabel yaitu nomor, waktu, total transaksi. Value-nya yaitu edit 2 teks, date time picker, date time, serta edit 3 teks. Lalu ada query 2 SQL, ada query 2 SQL clear, lalu ada query 2 SQL add select semua yang ada pada tabel kargo order by nomor descending. Ada query 2 SQL, ada query 2 open, lalu ada query 2 active nilai false, ada query 2 aktif nilai true. Maka akan muncul pesan message box data report transaksi berhasil diupdate. Nah, untuk codingan yang pada button simpan paket hampir sama di button simpan kargo. Yang membedakannya yaitu bagian value-nya, yaitu value pada button simpan paket yaitu edit 1 teks, pengiriman paket teks, tujuan paket teks, penerima paket teks, antrian 3 yang berindeks keadaan 3, satuan, biaya, tipe 1, date time picker, date time. Untuk keseluruhannya bersama. Lalu untuk deklarasi total report transaksinya hampir sama juga. Yang membedakannya yaitu pada pada total paket yaitu pakai biaya. Lalu di ada query 3 SQL add yaitu pada value-nya. Ada edit 4 teks, date time picker 1 date time, dan edit 5 teks. Untuk seluruhnya codingannya sama. Baiklah, di sini saya akan mendemokan program yang telah kami buat. Pertama kita akan dibawa ke form login. Itu kita masukkan username-nya itu unan. Passwordnya SI20. Kita pencet show password, maka password akan terlihat. Jika tidak, password akan disembunyikan. Lalu kita klik button masuk. Maka kita akan dibawa ke form unit pelayanan. Pertama kita diminta untuk men-set waktu. Kita set. Lalu kita tambahkan pengunjung, misalkan ada 4 pengunjung. Lalu kita di sini ada keterangan bahwa yang boleh masuk yaitu suhunya berada 34 sampai 38 Celcius. Maksimal jumlah pengecekan suhu ada 10 orang.
Jika kita tambah menjadi 10 orang, maka antrian penuh, harap tunggu di luar. Lalu kita coba cek. Misalkan suhu yang pertama itu 35, maka dia boleh masuk. Lalu jika datang orang ke selanjutnya, maka orang tersebut harus menunggu setelah orang yang bersuhu 35 selesai. Lalu kita coba masukkan suhunya 40, maka maaf, Anda tidak boleh masuk karena keterangan yang boleh masuk suhunya itu 34-38 Celcius. Dan coba kita cek orang berikutnya itu 38, maka dia boleh masuk. Orang yang bersuhu 35, kita timbang berat barang yang dia bawa. Misalkan dia membawa barang dengan berat 30, lalu kita timbang. Maka keterangan di sini bahwa jika beratnya kecil dari 10 kg, maka pelayanan tersedia hanya boleh paket. Lalu jika beratnya besar sama dengan 10 kg, maka layanan tersedia hanya boleh kargo. Maka di sini akan muncul pesan, berat barang Anda besar sama dengan 10 kg, silakan pilih layanan kargo. Maka button paket tidak tersedia. Lalu kita pencet kargo. Anda menggunakan pelayanan kargo. Lalu di sini kita pilih dia melalui jasa udara, laut atau darat. Kita pilih darat misalnya. Lalu kita masukkan nama pengirim, nama penerima, lalu tujuannya. Terus di sini kita pilih provinsi. Nah, bahwa keterangan biaya itu berat dikali tarif per provinsi. Provinsi di Pulau Sumatera tarifnya itu 3.000 per kilogram, provinsi di Pulau Jawa 4.000 per kilogram, lalu provinsi di pulau lainnya yaitu 5.000 per kilogram. Kita pilih, lalu kita pencet proses, maka biayanya akan keluar, yaitu biayanya sebesar 90.000 dan lama pengirimannya itu 21 hari. Lalu jika kita pencet simpan, maka data akan tersimpan di database. Dengan submit, data berhasil ditambah. Lalu data report transaksi berhasil diupdate juga. Lalu orang yang bersuhu 35 itu telah keluar. Lalu orang yang bersuhu 36 akan dilayani. Misalkan berat yang dia bawa itu 5. Maka berat barang Anda kecil dari 10 kg, silakan pilih layanan paket. Maka kita pilih paket. Lalu kita pilih jasanya itu pakai kilat khusus. Jasa nama pengirim, kita buat misalnya nama penerima, tujuannya, lalu provinsi, kita pilih. Nah, keterangan biaya, bahwa keterangan biaya berat dikali tarif provinsi ditambah jenis jasa. Nah, untuk reguler biayanya 8.000, jumlah ekonomi 10.000, kilat khusus 13.000, ekspres 16.000, dan Sunday service 20.000. Kita proses, maka biayanya 38.000, lama pengiriman 3-5 hari. Lalu kita simpan. Maka data berhasil ditambah dan data report transaksi berhasil diupdate. Nah, di sini orang terakhir kita timbang dengan berat yang dia bawa itu 30 kg. Lalu kita timbang sama ketentuan tadi, kita pilih kargo, kita pilih jasanya melalui laut, kita isi nama pengirim, nama penerima, tujuannya, lalu provinsi. Kita proses, lalu kita simpan, kita berhasil ditambah. Lalu kita coba tutup form pelayanan ini. Kita tutup bahwa mohon maaf bagi pengunjung yang antri di luar, silahkan datang lagi besok. Setelah kita oke, lalu kita tutup. Nah, besoknya kita login lagi. Misalkan usernya Minan, passwordnya yang tadi XI20, kita masuk. Nah, lalu kita set tanggalnya ke 1 Mei. Itu kita set. Kita tambah pengunjungnya lagi 2.
menunjukkan 37 Celcius. Anda boleh masuk. Berat, timbang beratnya misalkan 10, nilainya 9 kg. Kita timbang. Berat barang Anda kecil dari 10 kg. Silakan pilih layanan paket. Pilih pelayanan paket. Nah, misalkan dia mengambil jenis jasa someday service. Kita isikan nama pengirim, nama penerima, tujuan, pilih provinsi, pilih proses, lalu kita simpan. Maka data berhasil ditambah dan data report transaksi berhasil diupdate. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.